Nah, Saya ada topik Bang lain Niko tapi sekarang. mungkin Oke, kita masih lanjut, Pak Saya mau Presiden. tanya boleh? You tanya saya mau tanya. Iya. Kenapa Anda dipanggil Bosman? Boleh nggak saya tanya? Kan? Boleh. Itu boleh. nama asli diberikan orang tua atau bukan? Bukan. Oh. Itu. Jadi kalau di organisasi saya mungkin maaf ya, Orang Pak nomor Presiden satu. memilih kalimatnya. Saya ini tipe yang Pak. Jadi kalau neken, maaf, terlalu neken saja. Oh, gitu ya. Jadi ya. Jadi ya itu dipanggil dah. Bosman ya? Jadi, Oleh anak buah? Oleh anak buah. Tapi Oke, itu oke. dulu Pak, itu dulu. Akhirnya sekarang ke bawah-bawah gitu. Silakan Oke, Bang. jadi tadi saya setuju Pak Presiden bahwa pertamanya geopolitik, terus ujung-ujungnya geoekonomi, gitu ya. Jadi saya menyuplik sebuah buku dulu, How to Swim with the Shark Without Being Eaten Alive. Iya. Jadi saya akan tugas Bapak ini berat karena how to swim with US and Israel and India and China and Iran And Russia. and Russia without being eaten alive, benar? Gitu kan? Nah, yang saya mau bertanya adalah what if Pak? What if Iran win the war Pak? Ini what if? Karena dia melakukan attrition war atau perang RTC, yaitu membuat ekonomi lawannya itu bubar. Dia menyerang negara-negara teluk yang bukan hanya 20% menghasilkan minyak, tapi dia ada 40% ekonomi dunia internetnya juga lewat bawah sana. Terus juga ada diserang oleh, pertama kan Israel menyerang seluruh seluruh bank di Iran. Karena Bank ya? bank Iran itu kan tidak pakai IMF, tidak pakai World Bank, dia punya sistem, diserang semua. Terus yang sekarang dia lakukan adalah menyerang balik Pak. Iran menyerang balik Dubai. Iya. Dubai Financial Center itu ada 290 bank, 102 hedge fund, 500 wealth management firm. Itu mengelola hampir 10 triliun uang. Nah ini jadi windfall harusnya buat Indonesia Pak. Harusnya jadi opportunity karena uang itu kan nggak bisa jalan sekarang, harus pindah. Nah saya ingat 10-20 tahun yang lalu saya bicara dengan Mas Bang Kodari, saya sering berdebat sama dia. Dia merasa bahwa Indonesia ini memang penduduk muslim terbesar, memang negara nomor 4 penduduknya. Tapi kalau berbicara sama negara lain, tidak punya deterrent factor. Saya bersyukur Bapak membuat Danantara. Karena Sovereign Wealth Fund itu membuat, saya punya penduduk nomor 4 terkaya di dunia, saya punya negara muslim terbesar, dan saya punya 1 triliun rupiah, gitu, 1 triliun dolar, gitu. Itu kan Kita kalau nggak salah Sovereign Wealth Fund ke-5 ke-6 ya? Iya kan ini Sekarang ke mungkin deterrent. ke-6 ya di dunia. Ke-6. Ini deterrent Pak. Jadi, oke, ini seksi gitu ya. Nah, sehingga saya rasa kalau kita bisa menarik ini berkah Pak, selalu tadi jadi geoekonomi. Kalau dapat 1 triliun 2 triliun aja yang harus dipindahkan itu ke Danantara gitu ya, ini jadi opportunity. Jadi kayaknya kita bisa sama-sama mengambil bahwa ini jadi opportunity. Nggak semua war itu jelek gitu ya. Ada yang buntung, ada yang untung. Ada untung. Nah, jadi pertanyaan saya adalah tadi tugas Bapak berat karena harus swim dengan tadi. Terus yang kedua adalah what if Iran win the war Pak? Gitu. Terus apa opportunity yang kita bisa lakukan untuk Danantara ini sebagai SWF kita menjadi number 1 kalau perlu Pak di dunia Pak? Berarti 2 pertanyaan. Ya, kalau saya ini orang yang sangat realistis dan saya walaupun saya selalu ingin optimistis, tapi saya tidak mau terlalu berharap. Ya. Saya selalu mau siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Jadi always strengthen our fundamentals. Itu satu. Yang penting kita punya kembali rule of law and governance itu baik. Uang itu akan masuk. Mau perang nggak perang, uang masuk. Di mana ada negara sebesar kita sekarang ya? Cina sudah, India sudah. There's no other country like us.
Brazil dia sudah tersendiri, tapi di kawasan ini we are 300 million people very soon. 300 juta sumber alam, and we come from a low base. Rakyat kita masih banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money. Can you imagine the growth? Ya, jadi saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Meritokrasi, Pak. Iya, kita harus beresin governance kita, ya kan? Hal-hal apa ya, kecenderungan selalu menipu, benar nggak? Iya kan? Nyelundup, iya kan? Apa? Under invoicing, semua praktek-praktek itulah. Ini pelan-pelan kita benahi. Kita berharap kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah kelihatan trajektori naik. Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30% loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang biaya cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi harus kita bersihkan. Nah, makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga, saya tanya, yuk bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan. Ya. Dan saya lihat beberapa menteri saya sudah mulai, benar nggak? Ada orang yang kelihatan soft, tapi dia ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat, ya kan? Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, siapa? Pak Dodi. Dodi ya, Anggodo. orangnya kan baik, tapi nggak mau main-main Pak, dia pecat 2 dirjen, ya. Jadi kalau fund itu, kalau dia merasa, this is a rational country, a safe country, mereka masuk. Jadi yang penting kita sekarang ya, kita juga jangan terlalu itu ya, bahwa semua Indonesia jelek itu loh. Nggak bener. Anda datang ke banyak negara, ya kan? Di kereta api Anda dirampok, Anda dipukul hanya karena ras Anda. Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kalau lihat polisi-polisi di Amerika, ICE. Black Lives Matter, orang nggak bersalah tembak, iya kan? Ini masalah sosial di mana-mana. Tapi our country is not doing that bad, benar nggak? Kita juga harus fair gitu ya. Tapi saya tangkap ya, polisi kita 400.000 loh. Banyak yang kerja keras, banyak kerja baik. Ada oknum-oknum nggak beres. Di semua birokrasi kita banyak yang nggak beres. Ya ini we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik. Ya. Pak, boleh nanya satu, Ya. Pak? Apakah kita akan menggunakan nuklir thorium, Pak, untuk power plant? Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya, paling bersih juga. Ya, tinggal how can we handle the safety, itu yang menjadi masalah. Saya kira kalau kita sudah mencapai nanti 100 gigawatt dari tenaga solar, Lebih murah lagi. kita lumayan tuh nanti. Plus biofuel, karena kalau biofuel ya terbarukan itu kan tiap tahun kita nggak akan habis itu, iya kan? Solar kita. Itu 100 gigawatt solar power Pak ya. Itu kan berarti 100.000 hektar tanah untuk kan 1 mega 1 hektar ya. Itu di berbagai daerah kan disiapkan. Ya. Karena secara tanah kan besar Pak untuk cover the span ya. Kan 1 mega 1 hektar lah kira-kira. Iya, kan kita punya 80.000, 90.000 desa. Kalau desa di luar Jawa
untuk cari 1 hektar Besar-besar itu. nggak ada masalah. Ya. Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah, ya kan? Ada tanah HGU yang tidak dikerjakan, ada tanah perhutani yang tidak dikerjakan. Nah ini semua bisa kita pakai.